kemarin kan sudah belajar tentang citasi menulis laporan hasil observasi. Tadi sudah yang belajar tentang struktur, terus belajar tentang sifat, belajar tentang ciri-ciri, belajar tentang tujuan dibuatnya laporan teks observasi. Karena kemarin semuanya sudah jadi, hari ini saatnya kita praktik membuat laporan observasi. Tujuannya untuk apa, Nak? Ada yang tahu tujuannya apa? Ada yang tahu? Pembelajaran kali ini adalah untuk mencari tahu informasi sejarah tentang suatu objek. Kemarin kita sudah belajar kalau observasi itu bisa dilakukan pada satu objek atau satu suasana. Nah, karena kita praktiknya ada di dalam kelas, nanti kita akan mengobservasi satu objek, gitu ya. Nanti objeknya ada dari ini. Kalian akan melakukan penelitian lebih dalam terkait satu produk makanan. Karena kalian adalah anak kuliner, jadi harus tahu sebelum menggunakan produk-produk makanan itu produk itu bisa digunakan untuk apa aja, komposisinya apa, terbuat dari bahan apa, boleh digunakan untuk makanan apa atau tidak. Itu bisa kalian tahu ketika kalian melakukan observasi. Coba lihat gambar yang ada di dalam itu gambar apa? Mayones. Apa itu mayones? Selama ini kalian tahu mayones itu ada satu jenis namanya putih. Benarkah mayones itu hanya ada satu jenis? Gambar itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Baru ada yang sama-sama warna putih, mereka menggunakan untuk hal yang berbeda. Jadi nanti ini akan bagikan satu-satu mayones kepada kalian per kelompok untuk diobservasi. Biar kalian tahu mayones yang hijau itu gunanya untuk apa sih, terus mayones yang pedas itu gunanya untuk apa, terus ada dressing salad, ada Thousand Island. Nah, jadi tes laporan hasil observasi aku biasanya disebut dengan apa? Itu merupakan teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek. Tadi dikatakan tujuan dibuatnya laporan observasi itu kita untuk menggali suatu informasi. Harus ilmiah, harus apa kemarin? Oke, Mas Delta, harus objektif, benar sekali. Tidak boleh asal, tidak boleh karena perasaan kita suka atau karena kita nggak suka kita mungkin tidak boleh. Jadi harus objektif. Jadi nanti kalian mengamati itu harus berdasarkan pada indera mata yang dilihat, gitu ya. Berbeda dengan tes deskripsi, gitu ya. Nah, setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, kalian akan menemukan hasil-hasil yang di dalam objek itu apa. Mungkin dulu pas bahkan kalian sudah pernah melakukan observasi ya, tapi di SMA ini katanya lebih tinggi gitu ya. Kalian melakukan pengamatan, misalkan pengamatan tentang situasi ruang kelas ramai atau misalkan situasi kantin, itu juga namanya observasi. Jadi kali ini kita akan mengamati suatu objek. Jadi tujuan tes laporan hasil observasi itu mendapatkan informasi, penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan membaca. Jadi tadi seperti yang sudah saya katakan harus berdasarkan data. Datanya apa tadi kalau misalkan kalian mengobservasi mayones? Datanya berupa apa? Datanya berupa apa? Datanya berupa mayones. Jadi yang ada di dalam mayones itu dijelaskan bungkusnya warna apa, kan kelihatan tadi apa, terus komposisinya apa, itu harus dijelaskan. Terus untuk penulisannya karena kalian sudah belajar tentang bahasa gitu ya, tidak boleh asal
Oke, Mas Bapak, sumbernya itu karena kita mengutip hasil karya orang itu ya. Ini untuk memperjelas sedikit kemarin aku nanti kalian waktu membuat teks laporan hasil observasi 3 itu ya. Coba saya pengen tahu struktur laporan hasil observasi itu apa? Mbak Adinda. Ada bagian pernyataan umum, terus ada terus terakhir nanti disim untuk harus ada di laporan observasi. Nanti sebelum menuliskan laporan observasi berupa paragraf, kalian bisa menggunakan kerangka laporan hasil observasi. Jalannya dari apa aja yang sudah disebutkan oleh Mas Bapak, sudah disebutkan oleh Mbak Adinda, itu ya. Di bagian umum itu berisi tentang apa? Tentang objek yang diamati secara keseluruhan. Kalau misalkan ini yang sangat terlihat oleh mata apa? Lem ini warnanya apa? Putih. Iya, warnanya warna apa? Yang terlihat dulu. Jadi nanti kamu yang benar-benar terlihat oleh mata dulu. Ini misalkan ya, lem ini berbalut pada berwarna kuning, terus ada stikernya hijau. Nah, ini nanti dijelaskan lebih jauh sebelum kalian membuka. Jadi harus detail. Kalau misalkan kalian nggak detail, hasil observasinya tidak bisa terpercaya. Nanti bisa menyesatkan orang, gitu ya. Hasil penelitian kan tidak boleh menyesatkan orang karena itu digunakan sebagai rujukan peneliti. Terus ada bagian uraian tentang objek yang diamati. Jadi secara keseluruhan, secara umum, kalian mengamati satu persatu. Seperti bisa kalau di dalam mayones ini, dia ada komposisinya ya, ada kegunaannya untuk apa aja. Jadi nanti kalian akan tahu deh setelah observasi beda dari mayones yang ini dan yang ini apa. Ini bisa digunakan untuk apa? Ini bisa digunakan untuk apa? Terus ini komposisinya apa? Komposisinya apa? Nanti setelah kalian berdiskusi sama teman kalian akan mengetahui bahwa komposisi dari pembuatan mayones yang satu dan yang lain itu ternyata berbeda. Walau pada mana yang sama ternyata dia dibuat dari bahan yang berbeda. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ini saya punya contoh laporan hasil observasi, kelihatan nggak? Nanti setelah ini biar kalian bisa mengerjakan laporan observasi dengan detail, saya akan share contoh laporan hasil observasi ini kepada kalian. Bisa dilihat menggunakan ponsel masing-masing ya. Enak, hanya untuk belajar. Di sini contohnya yang hijau ini deh adalah hijau diawali dengan huruf kapital. Itu sudah ada aturannya di dalam EYD. EYD kita sekarang jilid berapa deh? Jilid 5. Jadi kemarin kan sempat ke EYD diganti dengan EB. Nah sekarang kembali lagi ke EYD. Ini sudah ada dalam EYD-nya. Terus yang paragraf pertama adalah itu paragraf pertama mengandung informasi
Di sini dia menjelaskan bangunan umum. Jadi yang kita lihat dulu, semua yang kita jelaskan dulu. Contohnya memberet atau ikat jari itu nama asing ya. Tapi kalau kalian menemukan suatu komposisi yang bernama Latin, silakan ditulis, silakan dicari informasi selanjutnya tentang apa komposisi itu. Jadi kalian bisa menjelaskan kalau misalkan teman-temannya tanya, itu maksudnya apa? Misalkan kalau di dalam produk makanan itu kan ada natrium benzoat gitu ya, itu apa? Silakan dicari, silakan mencari rujukan yang terpercaya. Usahakan tidak menggunakan blogspot atau wiki, gitu ya. Pemberet merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis pemberet yang di dunia. Setiap jenis pemberet memiliki suara yang berbeda. Itu merupakan informasi umum. Terus nanti di paragraf selanjutnya ada paragraf 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia masuk dalam informasi khusus. Jadi begitulah dengan kalian kalau melakukan observasi dari suatu objek harus dari umum ke khusus. Itu ada berapa tuh? 1, 2, nanti ada 4 atau 3 paragraf yang dia mengutarakan informasi khusus. Nanti kalian juga harus menuliskan. Nah, ini ada contoh. Yang paragraf ke 4 dan 5 itu masih dalam informasi khusus. Terus paragraf terakhir dia sudah masuk dalam manfaat dan apa tadi terakhir? Manfaat dan kesimpulan. Dituliskan manfaatnya untuk apa? Kalau di dalam contoh ini dituliskan petani memanfaatkan suara panas tonggolet sebagai pertanda kemarau akan datang. Jadi bunyi tonggolet ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Nah biasanya apa tadi kata objek namanya? Gareng. Kalau hujan dia suaranya dingin yang bikin telinga itu sampai panas gitu ya. Sudah sampai sini ada yang mau bertanya? Oh ya, ada yang tidak boleh terlupakan saat melakukan observasi. Sekarang kan zamannya sudah canggih ya, kalian punya ponsel masing-masing. Nah, objek yang diobservasi itu nanti dapat didokumentasikan. Jadi biar orang yang membaca laporan kalian itu paham promptnya seperti apa. Bagian-bagiannya yang boleh difoto, boleh di-video. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, sekarang saatnya kalian menulis laporan hasil. Boleh salah satu per kelompok. Silakan dibuka link yang ada di sini atau mungkin mau skin buat. Di situ ada link yang harus kalian kerjakan. Yang sudah terbuka, silakan dibaca instruksinya. Silakan dilakukan apa yang diinstruksikan. Silakan melakukan mata-mata. Isi dengan kelompoknya ya. Kalian boleh menggunakan sumber internet. Memilih sumber yang terpercaya. Silakan. Oke, Bapak, komisi sudah. Ya, sesuai dengan sesuatu yang umum. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya?
Hasil observasi yang belum dicantumkan. Kira-kira dari sini anak-anak punya siapa yang paling lengkap? Ini maksudnya yang mana? Oke, kita kembalikan ke struktur tadi. Tadi apa aja? Kesimpulan ada umum, khusus, ada manfaat, ada kesimpulan. Coba kalian dulu. Ini punya Mas Dava biar kita sama-sama tahu perannya di mana gitu ya nak. Punya Mas Dava itu maestro mayonnaise Begas merupakan salah satu produk mayo kemasan primer yang diproduksi oleh PT Lasauco Indonesia. Dibalut dengan kemasan berwarna oranye muda dan bergambar minyak goreng berumur saus warna krem. Ini baru deskripsi umum. Ini baru penjelasan umum. Yang khususnya kurang lengkap. Coba selanjutnya. Lengkap tentunya kita tadi. Oke anak-anak. Pada hasil kerja kelompok 4 ini sangat lengkap ya. Dia juga dituliskan data pustaka. Jadi kelompok Baginda ini mendapatkan informasi dari mana yang sudah dituliskan di sini ditulis video artikelnya asal mayonnaise yang sering dipadukan dengan makanan. Nah itu dia dapat dari website Kuliner. Terus diaksesnya kapan? 2 Oktober 2023 ini sudah dituliskan. Nanti kalian bisa melihat hasil kerja dari kelompok Mbak Adinda ya. Di sini sudah sangat lengkap. Ini ada deskripsi umum, bagian umum, terus ada bagian khusus. Dia menuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Terus di sini juga dituliskan manfaatnya. Ini paling lengkap. Jadi kalian nanti bisa belajar dari sini ya. Untuk kaidah kebiasaan ini sudah benar penggunaannya di Amerika tidak boleh menggunakan huruf kecil ada ya. Dulu juga
Judul informasinya adalah asal mayones yang sering dipakai sebagai makanan. Informasinya dari Pertigo. Juga dilihat tanggal 2 Oktober 2022. Jadi dilihat hari ini adalah 2023 melalui website di Jadi kalau kalian melakukan observasi bisa menurut saya dengan lengkap. Silakan dilihat dengan teman-temannya setelah ini. Dari sini anak-anak dari pengamanan atau observasi yang sudah dilakukan. Kira-kira hal apa yang kalian dapatkan? Melalui pengamatan atau observasi, kita dapat mengetahui karakteristik dari objek tersebut. Objek yang kalian observasi tadi apa mana? Sekarang kalian sudah tahu belum apa karakteristik dari masing-masing produk itu? Apakah produk itu bisa diaplikasikan pada semua makanan? Kenapa? Kenapa coba? Karena setiap produk itu dia dibuat dari komposisi yang berbeda dan digunakan untuk jenis makanan yang berbeda. Baiklah, karena waktunya sudah habis ya, coba memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Selain mendapatkan informasi dari sumber yang ada di internet, kita bisa mendapatkan mengetahui karakteristik masing-masing produk melalui kegiatan observasi ini. Kita juga bisa mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan apa yang benar, kaidah kebahasaan mana yang benar, kaidah kebahasaan mana yang sesuai dengan KBBI atau sesuai dengan EYD. Terus melalui pembelajaran hasil observasi ini, kita bisa lebih teliti mengamati objek yang ada di depan kita. Selain objek, selain benda itu tadi, nanti kita juga bisa mengamati lingkungan. Saya juga bisa melakukan observasi itu terhadap lingkungan belajar atau mungkin lingkungan bermain kalian dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, apa perasaan kalian? Boleh tahu nggak ini? Apa perasaan kalian setelah melalui pembelajaran ini? Apa yang kalian rasakan? Ayo, yang senang siapa? Ada yang tidak senang. Kenapa deh? Hal apa yang menyenangkan kamu? Oh, kamu udah senang karena belum selesai itu ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi ini bisa buat pembelajaran. Lain kali kalau misalkan kalian diberi tugas diselesaikan dengan terima kasih untuk kalian sudah mau belajar selesai hari ini. Untuk yang belum selesai nggak apa-apa, tidak perlu merasa bersalah karena semuanya itu perlu proses untuk belajar. Tapi lain kali diperbaiki. Kalau tadi waktu